الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان وسخر الفلك بمحكم الأمور وبين البرهان. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الجليلة والآيات الجميلة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Masyaallah muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Terlebih di dalam kita mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan. Dan marilah kita senantiasa bersalawat salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa barik wasallam. Saudaraku sekalian, pada malam yang agung ini, tepatnya pada tanggal 7 dan 8 September 2025 ini, kita menyaksikan sebuah kejadian atau fenomena alam yang luar biasa, yakni gerhana bulan. Pada pandangan Islam, gerhana bukanlah sekedar peristiwa astronomis biasa, melainkan sebagai satu tanda atau ayat dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui kejadian atau fenomena ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan hakikat kekuasaannya yang tak terbatas. Dan sebagai seorang mukmin, saat menyaksikan peristiwa gerhana bulan ini, marilah kita memetik hikmah agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman pada ayat yang saya bacakan tadi pada surah Fussilat ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Dan janganlah kamu bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika memang hanya kepadanya kamu menyerahkan diri. Saudaraku sekalian, ayat ini menegaskan bahwa kita tidak boleh mengagungkan atau menyembah benda-benda langit, melainkan hanya menyembah kepada Allah yang menciptakan dan mengatur pergerakannya. Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang hakikat gerhana dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah SAW, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih. Fa idza ra'aytum dhalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan keduanya tidak gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang. Jika kalian melihat hal itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, salatlah, bersedekahlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang perlu kita garis bawahi adalah pada saat terjadi gerhana bulan atau matahari, maka ada 4 hal yang Rasulullah tekankan. Fa idza ra'aitum dzalik fatullah, maka kalian berdoalah kepada Allah. Yang kedua, wakabbiru, dan kalian bertakbirlah. Wasallu, dan kalian melakukan salatlah. Watasaddaqu, dan berusaha untuk bersedekahlah. Jamaah salat gerhana bulan yang dirahmati oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Hikmah dan pesan moral yang dapat kita petik dari peristiwa gerhana bulan ini antara lain ialah yang pertama, peringatan akan kekuasaan Allah, bahwa gerhana adalah pengingat bahwa Allah SWT mampu mengubah tatanan alam semesta kapan saja, dan fenomena ini membangkitkan rasa takut serta tunduk kepadanya, mendorong kita untuk selalu beribadah dan tidak lalai. Yang kedua, momen ini adalah momen untuk kembali. Artinya, gerhana adalah panggilan untuk bertaubat. Hilangnya cahaya bulan dan matahari secara tiba-tiba mengingatkan kita akan hari kiamat, di mana seluruh cahaya akan padam. Dan yang ketiga, dari hikmah gerhana bulan ini adalah tuntutan ibadah. Nabiullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita saat kita menyaksikan gerhana, yaitu agar kita mengamalkan 4 hal. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, salat, dan bersedekah. Dan ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan ketaatan serta kepasrahan kita kepada Zat yang Maha menciptakan makhluk. Saudaraku sekalian, semoga dengan gerhana bulan ini kita semuanya kaum muslimin dapat mengambil hikmah untuk meningkatkan iman dan takwa kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghama liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu annakum satulaquna rabbukum fattaqu yawman tarju'una fihi ila Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ihdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة لنا ولا تجعله عذاب لنا. اللهم اردد إلينا نور قمرنا وشمسنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.